King, Zoro sudah menerima luka yang sangat banyak. Bahkan bisa dikatakan tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Dia bisa terkena luka seperti itu ialah karena menahan serangan dari dua Yonko maupun serangan Tender Bagua dari Kaido yang membuatnya sekarat. Untungnya dalam situasi tertentu dia bisa kembali pulih dengan obat mujarab buatan dari Miyagi, yang konon katanya obat tersebut akan memberikan sakit berkali-kali lipat. Mau gimana lagi, Zoro yang masih memiliki tekad bertarung pun akan menerima konsekuensi tersebut. Sementara itu King juga telah menerima beberapa serangan dari Marco, walaupun serangan tersebut belum berefek besar kepadanya. Dari sini kita bisa mengetahui sebelum bertarung Zoro memiliki kelemahan lebih besar. Nah, apakah mungkin dari kelemahan itu Zoro berhasil mengatasinya? Mari kita lanjut pada pertarungannya. Awal pertarungan dari Zoro dan King dibuka dengan setelah Zoro bangkit dari sekaratnya. Kebangkitannya itu membuat double combo dari King dan Queen terjatuh. Disinilah pertarungan dibagi menjadi dua, Sanji melawan Queen dan Zoro melawan King. Di awal pertarungan tersebut Zoro cukup terkejut dikarenakan senjata dari King sangat aneh, yaitu pedangnya bergerigi seperti gunting sasak. Akibatnya dua pedangnya terlepas. Untungnya meski demikian, dia berhasil menangkis pukulan itu dengan pedang di mulutnya. Dari kesimpulan tersebut, Zoro merasakan kalau King bukanlah pengguna pedang sejati, melainkan dia bisa bertarung dengan gaya apapun. Yaps, dengan hal ini, Zoro pun berpikir bahwa ia sedang melawan orang yang sangat kuat. Sementara itu, King berpikir kenapa sampai sekarang masih ada yang menggunakan teknik pedang tradisional di perang asli. Zoro menjawab dengan santai jika saatnya tiba maka dia bisa menebas lehernya. Sejak dari pembicaraan itu, pertarungan mulai menarik dan menegangkan, sehingga orang yang melihatnya berkata bahwa dia seperti legenda pedang mata satu yaitu Ryuma. Sampai pada akhirnya dengan kekuatannya King berhasil membuat Zoro terpental cukup jauh dari lantai itu. Sebaliknya, di sini Zoro berhasil ditahan oleh Franky yang ada di sana. Franky bertanya padanya apakah dia butuh bantuan. Zoro mengatakan dengan lantang bahwa dia sudah cukup untuk melawannya, dikarenakan dia adalah lawan yang pas untuknya. Meskipun sebelumnya terkena serangan telak, tetapi Zoro juga berhasil memecahkan sebagian kecil dari topengnya. Di mana tidak ada satupun orang yang berhasil memecahkan topeng dari King sejak dari dulu, mengingat sampai sekarang tidak ada orang sama sekali yang mengetahui identitasnya. Akibat hal itu, King merasa sangat marah dan berusaha untuk serius membunuh Zoro. Saking marahnya, dia menyerang Zoro sampai keluar kastil dan hampir terjatuh dari Onigashima. Pertarungan kini agak sedikit curang lantaran King selalu menggunakan serangan dari atas yang menghujani Zoro berkali-kali. Zoro hanya bisa menangkis dan memfokuskan untuk serangan jarak jauh. Di tengah pertarungan, dia menerima panggilan dari Sanji yang telah meletakkan denden Mushi di bajunya. Di situ Sanji memintanya untuk membunuhnya jika kepribadiannya mulai menghilang. Akan pembicaraan singkat ini Zoro semakin serius lagi untuk bertarung, mengingat Sanji sepertinya sudah mencapai puncaknya. Lagi-lagi King menggunakan teknik yang tak terduganya lagi, yakni dia menarik kepalanya sampai peot untuk mengeluarkan sesuatu. Dan ternyata serangan itu mirip seperti beam dari Franky yang memiliki daya ledak yang sangat besar bernama Tempura Udon. Ketika itu untungnya Zoro berhasil menghindar, jika tidak maka dia akan hancur berkeping-keping. Mau tidak mau di sini Zoro diharuskan mencari cara untuk membuat King jatuh. Nah, cara yang digunakannya kali ini adalah Tatsumaki atau badai topan. Tetapi jurus tersebut tidak berpengaruh sama sekali kepadanya. Sekilas kekuatan dinosaurus dari King sekuat fisik dari Kaido. King mengelak pernyataan itu bahwa tubuhnya memiliki keunikan sendiri dari rasnya. Dari situ Zoro mulai bertanya-tanya siapakah King ini dan dari ras mana dia berasal. Dia berpikir seperti ini adalah karena jika belum mengetahui latar belakangnya, maka dia tidak akan bisa mengalahkannya. Tak lama berlalu setelah terkena serangan maut yang membuat Zoro terjatuh, dia sekarang mempunyai masalah kepada Enma. Alasannya, Enma malah menyerap hakinya di keadaan ini. Tapi sebelum hakinya terserap lebih jauh lagi, Zoro bisa mengendalikannya dengan sekejap. Melihat kesempatan ini, King malah diam di hadapan Zoro tanpa sepatah gerakan. Dan ternyata ini adalah prank agar Zoro bisa meledak dengan kekuatannya. Namun Zoro juga tak seceroboh itu dan langsung menggunakan Kenbun Shoku Haki di saat terakhir. Lalu berikutnya Zoro mencoba untuk mengambil serangan namun berakhir dengan gagal. Lantaran Enma berulang-ulang kali menghisap hakinya.
Akan kelengahan ini, King berhasil menikam sebagian kecil perut Zoro sampai terlepas dari tangannya. Seolah-olah ini adalah akhir dari hidupnya. Disinilah Zoro kembali menguatkan tekadnya untuk mengambil 3 pedangnya itu apapun yang terjadi. Sambil menggenggam pedangnya itu satu persatu, dia teringat akan masa kecilnya. Pada flashback tersebut, dia teringat satu bukti bahwa yang membuat pedang Enma adalah seorang kakek tua yang bernama Shimosuke Kozaburo. Dia adalah orang yang pernah ditemui oleh Zoro pada masa itu. Kozaburo pernah berkata kepada Zoro bahwa pedang terkutuk bukanlah pedang yang tidak boleh digunakan, melainkan suatu pedang yang pernah membunuh banyak orang. Dan salah satu pedang terbaik yang pernah dia tempa adalah Enma. Dia menjuluki pedang tersebut dengan dewa penguasa neraka. Nah, kenapa dia menjulukinya seperti itu? Alasannya sudah pasti karena pedang ini sangatlah mematikan yang pernah ia buat. Setelah mengingat semua itu saat Zoro tersadar, dia melihat Enma dengan penuh aura yang sangat kuat. Dan ini adalah wujud dari pedang penguasa neraka. Tidak hanya flashback itu saja, pedang terkutuk juga dipertegas oleh sosok penjual pedang di Lockdown. Kakek itu mengatakan bahwa konon katanya pedang akan memilih penggunanya. Sehingga sekarang Zoro baru menyadari kalau sekarang Enma sedang mengujinya layak atau tidak menggunakan pedang terkutuk ini. Disinilah hal yang sangat unik terjadi. Setelah Zoro berusaha keras untuk memegang Enma yang mengeluarkan aura membunuh, secara tak sadar pula semua bawahan dari Kaido terempas satu persatu seperti Hoshoku Haki. King langsung menyahut apakah dirinya juga memiliki kekuatan sang raja. Tentu saja Zoro menjawab dengan lantang, mungkin iya. Apalagi kaptennya adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut. Bersamaan dengan itu, maka dirinya juga akan menjadi pendekar pedang nomor 1. Dikala mengatakan seperti itu, 3 pedang darinya memancarkan aura Hoshoku yang mengalir pada pedangnya. Sehingga dari sini bisa dikonfirmasi bahwa Zoro juga memiliki kekuatan Hoshoku Haki yang langka tersebut. Entah mengapa dengan kekuatan barunya ini dia dengan mudah melukai King. Sampai-sampai topeng dari King hancur lebur dibuatnya. Jelas sekali melihat King tanpa memakai topeng, bawahan dari Kaido merasa terkejut, dikarenakan dia adalah orang yang paling dicari dunia saat ini. Konon katanya dia adalah salah satu orang dari ras Lunarian yang masih hidup sampai saat ini. Melihat semua yang berteriak seperti itu, King sangat marah dan membakar mereka semua. Disinilah wajah dari King baru dilihatkan, yakni dia memiliki kulit yang sedikit kecoklatan dan memiliki rambut berwarna putih yang sangat tampan, berbeda dengan perkiraan para fans. Akibat terungkapnya identitasnya membuat King semakin marah serta menyerang Zoro secara brutal. Baku hantam pun mulai menjadi sangat liar dan semakin brutal. Sampai pada akhirnya menuju ke titik puncaknya, mereka mau mengakhiri pertarungan ini saat ini juga. Sebelum itu Zoro menegaskan kepada King bahwa era dari Kaido sudah berakhir. Sekarang adalah giliran dari kita yang akan maju ke titik selanjutnya. Sedangkan King membantah hal itu bahwa yang akan menjadi raja bajak laut adalah Kaido. Baiknya pada kondisi ini Zoro sudah menyadari kelemahan dari King, sehingga dia akan mencari momentum yang pas untuk menebasnya. Tebasan pertama dia gagal. Terus di tebasan kedua, dia berhasil melukainya sampai parah hingga King akan menggunakan serangan terakhirnya. Kemudian mereka pun beradu serangan andalan mereka, yang mana King mengeluarkan naga api besar siap mencabik Zoro dengan sepenuhnya. Sementara itu, Zoro juga sudah dalam kondisi full powernya yang bernama 3 naga tajam dari neraka. Secara mengejutkan, serangan itu berhasil membelah naga api itu sampai memotong salah satu sayap dari King. Dengan hal itu pula, King sang komandan dari bajak laut buas pun akhirnya kalah setelah sekian lama. Pertarungan pun ditutup dengan flashback dari King dan Kaido, yang mana pada masa dulunya, King pernah menjadi bahan uji coba dari pemerintahan. Entah takdir atau bagaimana, dia diselamatkan oleh Kaido dari kejadian itu serta bergabung menjadi bajak lautnya. Disinilah baru terungkap nama asli dari King yaitu Arbor. Kaido menamai King karena ia percaya kepadanya bahwa dia akan berada di posisi puncak suatu saat nanti. Sejak dari kejadian itu, King selalu sumpah setia kepada Kaido. Bahkan dia sampai berpikir kalau Kaido adalah Joy Boy yang ditunggunya sejak dahulu. Namun sepertinya itu hanyalah legenda. Dan saat ini, King akan menjadikan Kaido sebagai raja bajak laut selanjutnya apapun yang terjadi.
Flashback pun berakhir. Kita dilihatkan salah satu scene yang sangat epik, di mana Zoro berkata bahwa dia juga akan mendapat suatu julukan baru. Sekarang yakni si Raja Neraka seperti julukan pedang dari Enma. Well, itu saja pembahasan mengenai pertarungan dari Zoro dan King dalam perang Onigashima. Dari video ini kita menyimpulkan kalau Zoro saat ini sudah sangat kuat dan selevel dengan Komandan Yonko. Lalu berapakah bounty yang sesuai setelah mengalahkan salah satu Komandan Yonko? Berikan pendapat kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton.